Saya dulu ya, Mbak, saya berpikir masuk politik ini satu-satunya cara untuk bagaimana mengharumkan nama keluarga dan nama pribadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Sultra TV dan juga netizen yang terus memfollow kami di inilah-kendari.com. Seperti biasa, podcast hari ini tentu saja kita menghadirkan narasumber yang tidak asing lagi dan pasti Anda kenal. Nah, untuk edisi podcast hari ini, tema kita adalah berjiwa politik di usia muda. Nah, saya ingin memberikan bocoran sedikit bahwa tamu saya ini adalah seorang legislator yang kabarnya legislator paling muda, paling tampan di DPRD Kota Kendari. Nah, siapakah dia? Kita langsung saja berkenalan pada hari ini. Sudah ada Bapak. Saya panggilnya apa nih, Pak? Pak, Mas D. Asal jangan Kak. Oke. Nah, beliau adalah Rizky Brilian Pagala, sarjana arsitektur. Kemudian putar haluan jadi di dunia politik. Nah, ini menarik nih. Makanya diskusi kita pada hari ini adalah berjiwa muda di usia politik. Karena kalau kita lihat ya, di usia-usia seperti Pak Rizky ini kan masih banyak yang suka nongki-nongki, jalan-jalan, having fun. Having fun bersama dengan teman-teman. Nah, oke. Pertanyaan saya nih, Mas Rizky, agak ini ya, tidak nyambung ya antara seorang arsitek di bidang arsitektur kemudian memilih untuk terjun politik. Apakah itu memang sudah cita-cita dari dulu, ataukah hanya sekedar coba-coba kemudian menjadi ketagihan begitu, atau gimana nih, Mas? Iya, Mbak, makasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, saya pikir diundang di media hits ya. Saya bilang karena dari kemarin saya juga lihat luar biasa viewersnya tadi sudah disampaikan sampai hari ini luar biasa. Mudah-mudahan isi dari konten ini bisa mengedukasi teman-teman masyarakat. Kalau bicara masalah terjun di dunia politik, memang ini sebuah kejutan juga buat saya. Bahwa dari semasa saya kecil sampai semasa saya di bangku kuliah, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan terjun di dunia politik. Tapi kemudian ternyata angin ini berhembus ke arah sini, kira-kira seperti itu, Mbak. Pada masa kuliah memang pola pikir kita, cara pandang kita memang dibuat sistematis sekali, cara berpikir pembangunan dan lain sebagainya. Dan memang kalau hari ini ada persepsi bahwa dunia arsitektur tidak nyambung sama sekali dengan dunia politik, agak salah juga saya pikir. Karena memang dunia arsitektur ini sangat luas. Kita mencakup banyak persoalan yang kemudian kita diagnosa secara bersama, yang kemudian menghasilkan sebuah karya. Nah, karya ini yang menggunakan adalah manusia. Betul. Ada kehidupan yang terjadi di dalam proses pembangunan itu. Nah, saya pikir hampir mirip bahwa politik ini adalah rumah atau wadah untuk bagaimana kita membangun sebuah kehidupan, di mana dia menaungi kehidupan manusia, masyarakatnya, yang kemudian kalau politis sekarang kan berbicara masalah kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kita coba naungi. Dalam proses arsitektur sama, Mbak. Kita coba mencari masalah dalam sebuah kawasan. Kalau saya dulu di Jogja, di UII, yang memang kita begitu kompleks persoalan pembangunan masyarakat, pembangunan kehidupan di sana, implikasinya sampai kepada ruang dan fungsi bangunan. Nah, kemarin kita diminta untuk mencari sebuah persoalan di Yogyakarta yang memang begitu sangat kompleks dari sisi titik geografisnya sampai dengan persoalan masyarakatnya, yang memang ini membawa kita kepada sebuah kompleksitas persoalan yang luar biasa di Yogyakarta. Nah, inilah yang coba kita bangun kemarin.
kita melihat persoalan masyarakat di sana, kemudian kita mendiagnosisnya, kira-kira karya apa yang bisa kita munculkan di sana untuk kemudian menjawab persoalan masyarakat. Saya cerita sedikit. Saya cerita sedikit, pada waktu itu saya semester 6. Semester 6 kita sudah mengarah pembangunan atau desain secara meso. Jadi kan kita itu arsitektur tidak hanya mikro hanya bangunan, fisik bangunan, tapi meso. Meso itu secara kawasan. Misalnya kalau di sini kawasan Pasar Baru, kawasan Kelurahan Uwa-Uwa, mau dijadikan apa ini? Nah, kemarin kita berbicara masalah kawasan Seturan kalau di Yogyakarta. Dengan kompleksitas persoalannya kita coba melahirkan sebuah solusi. Bagaimana semua situasi pendidikan di sana, kemudian kehidupan UMKM-nya, kemudian kehidupan pemukimannya dan lain sebagainya ini bisa jadi satu kesatuan dan bisa hidup secara bersama. Kadang-kadang kan kalau kita lihat di kota-kota besar, dia support UMKM tapi belum tentu support dengan keadaan kebutuhan teman-teman perkuliahan, dari pedestrian dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu, Mbak. Pada masa di arsitektur kita diajarkan untuk menemukan masalah dan mendiagnosisnya dan memberikan karya. Saya pikir hampir mirip. Berarti dengan kata lain, dengan duduk di DPR, ilmunya bisa ditransfer begitu ya? Itulah yang tersalurkan sampai hari ini. Artinya begini, Kota Kendari ini masih, kalau kita berbicara Kota Kendari, skop Kota Kendari, kita masih posisi berkembang. Sangat-sangat dibutuhkan cara pandang sehingga memang kita mempunyai fondasi yang kuat dalam proses pembangunan. Kita lihat kota-kota besar hari ini banyak sekali yang akhirnya fondasinya lemah di awal, yang pada akhirnya mempunyai persoalan yang sangat kompleks hari ini. Contoh tadi yang saya sampaikan, Yogyakarta, secara zonasi tidak teratur dengan baik, kemudian aturan main RT/RW sampai dengan LDTR-nya tidak baik, yang pada akhirnya hari ini menciptakan sebuah masalah. Dan itu tidak diinginkan. Dan itu tidak diinginkan. Mudah-mudahan dengan satu pikiran ini bisa menyamakan kedudukan dengan 34 pikiran lainnya di DPR. Tapi yang menarik nih Pak, Mas Rizky ya, termuda di legislator. Nah, sementara di sekeliling kan sudah ada yang lebih senior. Nah, apalagi Mas Rizky ini adalah Ketua Komisi 2, DPRD Kota Kendari. Nah, pasti anggota-anggotanya itu ada yang berusia jauh lebih tua. Nah, bagaimana menyesuaikan itu? Jadi kalau bicara DPR itu, senior-senior saya ini sudah ada yang 4 periode, bahkan kalau saya mau bilang sudah ada yang 5 periode. Pada waktu kemarin kita baru terpilih, saya sempat di Komisi 1 di bagian pemerintahan dan hukum, yang memang kita bermitra langsung dengan kecamatan dan kelurahan. Sampai hari ini di Komisi 2 yang memang ini perjalanan panjang. Waktu saya bercerita sedikit di Komisi 2, Mbak. Komisi 1 pada waktu itu saya satu komisi dengan seorang mantan calon wali kota. Siapakah dia? Mantan calon wali kota. Saya satu komisi pun juga dengan senior-senior yang semuanya sudah di atas 2 periode. Artinya memang ini perjalanan panjang menuju proses kedewasaan kita juga dalam pengambilan keputusan. Kemarin alhamdulillah kita diterima baik walaupun pada awalnya. Walaupun pada awalnya penolakan ini luar biasa dari teman-teman. Mungkin menganggap anak dia bisa apa? Ya. Ini masa kita mau dipimpin sama anak-anak. Saya minta maaf, Mbak. Memang ada kalimat begitu di awal. Masa mau dipimpin sama bahkan proses komunikasi itu telah terjalin, tapi kemudian membawa saya jadi ketua komisi, tapi bukan berarti semua menjadi pro dengan saya, tidak. Tapi seiring berjalannya waktu, kita mengkondisikan semuanya dan mengelola semua aspirasi. Kalau kita kan sikapnya aspiratif di dalam sana, baik itu aspiratif mengambil semua aspirasi dari masyarakat maupun ada aspirasinya anggota juga, Mbak. Inilah yang semua kita jadi satu menyatu, karena kita di dalam sana kan perdapil ya. Kita berbicara persoalan perdapil. Walaupun pada akhirnya akan melahirkan sebuah keputusan dan kebijakan seluruh Kota Kendari, tapi kemudian kadang-kadang teman-teman memang lebih concern ke perdapil. Nah, itu yang kita coba aspiratifkan gitu. Kita ambil semua aspirasinya teman-teman. Bahkan persoalan di saya, Mbak, selama duduk hampir 2,5 tahun lebih ini, lebih banyak persoalan di dapil lain saya selesaikan daripada persoalan. Justru
justru dapil saya Dapilnya di bagian mana? dapil saya dapil 5, Kadia Wawa. Oh, Kadia Wawa. Justru cara menyelesaikan dapil saya, kalau saya sampai hari ini saya melihat, justru saya turun ke lapangan, tidak pernah saya menyelesaikan di dalam kantor. Di dalam kantor itu pasti saya selesaikan dapilnya orang. Saya juga heran dengan keadaan ini, Mbak. Jarang sekali yang menyampaikan aspirasinya dari, tapi mungkin itu proses komunikasi. Tapi kan tidak masalah. Ya, itu proses komunikasi yang saya lalui. Mungkin teman-teman masyarakat lebih nyaman untuk kita komunikasi langsung di dapil. Atau mungkin Itulah yang karena terjadi. masyarakat merasa, Pak Rizky kan ini masih muda, mungkin masih enak diajak diskusi, kan gitu. Tapi ada yang menarik di Mas Rizky. Mas tadi mengatakan bahwa ketika mulai masuk kan harus beradaptasi gitu. Nah, ada kalimat-kalimat yang mungkin saja itu tidak menyenangkan dan membuat mental jadi down, tidak, atau gimana? Atau mungkin oke, saya akan buktikan nih apa yang kalian anggap tentang saya itu akan saya buktikan gitu, atau gimana? Saya sih pikirnya gini, Mbak, kalau dibilang pada hari itu saya down, pasti down karena kita punya perasaan, pikiran, dan kemudian ini hal yang baru menurut saya. Pada waktu di bangku kuliah sampai dengan di posisi profesional kerja, kita tidak menemukan hal yang itu. Kita bahwa menemukan semua sistematis, administrasi jalan dan lain sebagainya. Tapi kemudian tiba-tiba kita menemukan ada pro dan kontra yang luar biasa dengan teman-teman. Nah, saya sih berpikir, Mbak, bahwa ini adalah proses saya menuju kedewasaan. Bahwa mereka adalah senior saya. Banyak hal yang saya perlu belajar dari mereka. Dari sisi kedewasaan, ya namanya di dunia politik, bahwa mereka bilang A belum tentu A. Bisa jadi apa yang mereka maksud adalah C. Itulah yang saya coba kendalikan, Mbak. Yang kendalikan, yang kemudian saya berpikir kami ini generasi selanjutnya tidak akan sampai di sini saja. Betul. Bahwa kita perlu belajar banyak hal untuk mencapai sebuah titik maksimal untuk bisa kita mengabdi dengan kota kita, bahkan provinsi kita. Nah, inilah prosesnya. Saya harus paham. Bahkan kalau dikaji dari hitungan-hitungan politik, itulah cara pendekatan saya dengan senior-senior. Dan ini akan, saya pikir, manfaatnya akan sampai ke depannya, Mbak. Tapi sampai sekarang, apalagi posisi kan sudah jadi ketua nih, dari Komisi 1, kemudian menjadi ketua Komisi 2. Bagaimana meyakinkan para anggota di komisi itu bahwa saya pantas loh jadi ketua Komisi 2 gitu. Yang pertama, Mbak, memang benar-benar secara profesional kerja kita harus paham. Paham apa? Paham arahan kebijakan pemerintah kota, karena inilah bagian dari tugas dan fungsi kita melakukan pengawasan dalam setiap kinerja pemerintah kota. Nah, dalam proses itu memang menjadi ketua komisi ini ya dilematis juga. Kadang juga kita harus mengeluarkan semua tenaga untuk bagaimana bisa mengakomodir semua tugas. Nah, inilah yang terjadi. Saya di komisi, Mbak, semua kegiatan itu berasal dari penjadwalan saya. Baik itu diskusi dengan teman-teman, diskusi santai pun di kantin, saya langsung menjadwalkan. Kadang-kadang teman-teman bilang, aduh, Pak Rizky, ini kayaknya perikanan kontekstual Nambo kita mulai terganggu. Ini karena tambang galian C kemarin dan lain sebagainya. Oh iya, bahkan teman-teman tidak menyampaikan itu, tidak mengatakan itu. Saya pikir ini masalah. Karena OPD teknis tidak melakukan ini dengan benar dalam proses pengawasannya dan proses menegakkan regulasi. Saya langsung menjadwalkan itu, Pak. Rapat dengar pendapat. Kadang-kadang teman-teman tuh kaget-kaget kalau sudah masuk bamus. Karena masih muda jadi agak cekatan gitu. Kalau sudah masuk bamus, Mbak, itu kan tempat menjadwalkan kita segala sesuatu. Kalau sudah masuk bamus, tiba-tiba komisi 2, komisi 2 ini ada 8 LDP-nya dalam 1 bulan, ada 9. Inilah yang kita lakukan, Mbak. Artinya pada akhirnya teman-teman melihat kita ini yang muda mau membangun kampung kita, mau membangun kota kita, yang pada akhirnya mereka mengikut kepada cara berpikir kita, proses berpikir kita, bahwa inilah yang kita inginkan. Berarti jangan berpikir bahwa yang muda itu nggak bisa ngapa-ngapain, Mbak ya? Walaupun mungkin ini pengalaman pertama Mas Rizky di dunia politik. Pertanyaannya selanjutnya, siapa sih yang tidak kenal dengan siapa yang di belakang oleh Mas Rizky? Kan ada nih biasa terdengar, oh iya karena kan ibunya, karena kan bapaknya, jadi wajar lah kalau duduk di kursi legislator. Nah, ingin menepis itu atau gimana?
Kalau saya sih tidak ingin menepis itu karena saya sampai hari ini dewasa, tumbuh dewasa dengan baik dengan cara berpikir hari ini itu karena proses, Mbak. Proses apa yang saya lalui yaitu belajar dari orang tua, orang terdekat. Bahkan kakak pun saya belajar dari beliau. Belajar dari semua orang-orang hebat yang ada di samping saya, makanya saya akhirnya dengan kompleksitas berpikir ini dengan di umur hari ini saya di umur 27, kemarin saya jadi di umur 24, 25. Saya luar biasa sekali mendapat banyak tantangan di tengah keluarga saya yang dengan profesional kerjanya masing-masing. Nah, kalau ditanya ingin menampilkan sama sekali tidak. Tapi bahwa hari ini saya berdiri di atas kaki sendiri itu yang saya mau tunjukkan. Oke. Bukan karena ada bayang-bayang orang tua ya. Tapi hasil dari proses itulah saya. Bahwa ada bayangan orang tua saya dan kakak saya itu pasti. Karena proses pendewasaan saya dan proses pengenalan, bahkan saya mengenal warna saja dari orang tua. Hari ini saya tidak akan tahu warna hijau ini adalah warna hijau kalau tidak diperkenalkan dari orang tua. Itulah ceritanya. Tapi pernah tidak, ini kan sudah berproses nih, saya yakin kan mungkin karena ada senioritas, ada junioritas, kadang-kadang mungkin ada satu yang bertentangan dengan nurani kita, atau pendapat kita. Ini kan biasa karena merasa saya ini junior, ya sudahlah, saya mengalah begitu. Ada perasaan seperti itu. Padahal ini kan menyangkut kepentingan orang banyak begitu, atau gimana? Kalau pada posisi itu memang saya agak keras, saya agak keras karena tidak peduli itu senior. Tidak peduli. Karena bagi saya memang keputusan yang kita ambil ini mengandung tanggung jawab yang luar biasa besar. Bahkan bukan hanya kita di dunia, tapi di akhirat pun juga nanti kita akan bertanggung jawab. Bahwa hari ini kita menyelesaikan, kalau saya bilang politik itu adalah seni mencari masalah dan mendiagnosisnya, kemudian kita menemukan solusinya bersama. Bagaimana kita menemukan solusinya bersama, berarti ini kita harus menemukan solusi secara bijak dan memang benar-benar ini yang dibutuhkan. Kalau mau combine dengan persoalan semua hal, pastinya kita merujuk kepada persoalan masyarakat dan jawaban untuk masyarakat. Inilah kenapa bisa kita ada di DPRD Kota Kendari. Saya pikir 34 anggota lainnya harus sama pikirannya, tidak boleh lagi ada ini, karena kita duduk di sana atas dasar masyarakat. Artinya kita harus mencari jawaban yang diminta masyarakat. Artinya bukan diminta dalam hal kita tidak juga mengandung jiwa edukasi untuk masyarakat. Karena kan kadang-kadang masyarakat, contoh Mbak ya, saya ceritakan sedikit dari proses RDP saya kemarin dengan teman-teman SPBU. Bahkan ada yang menyampaikan sama saya. Jadi proses RDPU dengan SPBU kemarin kita membahas terkait dengan terjadinya kebakaran mobil di salah satu SPBU kemarin yang kemudian menyebabkan kerugian di mana-mana, kerugian si pemilik kendaraan, kemudian kerugian di SPBU-nya, yang kemudian kerugian waktu dan lain sebagainya oleh teman-teman OPD teknis. Tapi kemudian memang inilah pelayanan. Tapi yang saya maksud ada masalah di sini. Kenapa bisa ada masalah situ? Berarti ada persoalan yang harus diselesaikan di tempat itu ya. Pada waktu kemarin memang kita lagi-lagi kembali kepada regulasi kita. Regulasi kita melarang usaha yang tidak berbasis tidak mempunyai izin di Kota Kendari. Nah, kalau boleh dilihat di depan SPBU hari ini banyak sekali itu bensin eceran yang luar biasa merajalela. Nah, posisi 3 minggu kemarin kita melihat Pertalite kita habis ini di SPBU dengan antrian yang sangat panjang menunggu berhari-hari. Tiba-tiba di pinggir jalan ini ramai, marak ini Pertalite. Kita jadi bingung. Ini bagaimana ceritanya? Apakah ada penimbunan dan lain sebagainya? Nah, ini yang kita coba atur regulasinya. Ada regulasi kita yang kemudian menelaah itu. Nah, memang dalam rapat itu saya agak keras. Saya menyampaikan kepada Pak Kasat Pol PP, saya berikan waktu 1 bulan ini untuk menyelesaikan persoalan dan menegakkan perda kita, untuk menyisir semuanya, bahan bakar subsidi yang dijual bebas di pinggir jalan untuk bagaimana kita bersihkan. Nah, pada waktu kemarin ada salah satu SPBU yang menyampaikan, jadi kira-kira bahasanya, Pak,
ini apa lagi namanya, kita jangan munafik lah. Saya kaget juga pada, oh ya, kita jangan munafik lah. Itu masyarakat berkehidupan di sana. Kalau kita tidak hidup secara manusiawi juga, kita tidak melihat persoalan orang, ya kita tidak bisa dianggap sebagai manusia. Keras seperti itu. Pokoknya seperti saya langsung sampaikan begini, Mbak. Proses regulasi yang ada ini sudah melalui analisa yang panjang. Bahwa ada proses kemanusiaan di situ pasti ada. Pasti dipertimbangkan. Pasti ada. Tapi kemanusiaan yang mana? Kemanusiaan secara umum. Tidak hanya teman-teman pedagang, tapi teman-teman yang melalui jalan, kemudian pemukiman dan lain sebagainya. Saya sampai bilang bahwa salah satu SPBU ini 3 atau 4 bulan kemarin terjadi kebakaran di pemukiman di dekat SPBU. Saya sampaikan pada waktu itu, Bapak sadar tidak? Pada 3-4 bulan yang lalu itu ada terjadi kebakaran dan itu hampir merugikan dan menghanguskan ini SPBU-nya Bapak. Nah, proses regulasi ini menjamin ini semuanya. Tidak hanya pemukiman, tidak hanya pedagang eceran. Bapak kira kalau habis SPBU Bapak, di mana Bapak mau cari uang? Artinya gitu, Mbak. Benar-benar kita keras dalam situ, tapi kemudian beralasan. Dan memang kita harus paham betul proses regulasi hari ini yang ada, kemudian cara pengawasan kita. Itulah yang terjadi di DPR sana. Oke, berarti sering jadi pimpinan untuk RDP ya? Rapat dengar pendapat. Bahkan kemarin saya kaget pada momen LKPJ kita, tiba-tiba saya ditunjuk jadi ketua LKPJ. Saya bilang, Masya Allah, ini senior-senior. Artinya ini kan LKPJ salah satu titik urgent juga. Kita melihat semua kinerja pemerintah kota dan mengevaluasinya. Tiba-tiba saya dijadikan ketua. Saya pada waktu itu menolak, saya bilang, saya masih kecil ini, saya masih muda ini. Silakan saja teman-teman. Kan biasa kalau muda kan lebih bersemangat. Pada akhirnya saya ya mau tidak mau, suka tidak suka harus karena ini tanggung jawab. Oke. Nah, jadi pemimpin itu kan tidak gampang ya, Mas ya. Di sisi lain, ketika misalkan ada satu masalah, tentu saja banyak pertimbangan yang harus dipikirkan. Jangan sampai nih, saya salah mengambil keputusan. Gitu. Nah, kalau dalam posisi decision maker ini, pertimbangan yang paling prioritas apa nih sampai memutuskan oke, fix, selesai? Kembali ke masyarakat. Oke. Karena kita kan ada di sana karena masyarakat. Lagi-lagi itu. Tapi kan kadang-kadang kalau merujuk dari pertanyaannya tadi, kadang-kadang kan kita tidak, tiba-tiba ada masalah begini kita langsung komunikasi sama masyarakat. Maunya kalian apa, kan nggak mungkin juga. Tapi pada akhirnya ini kembali kepada diri kita. Selama ini kita melakukan pendewasaan di mana. Selama ini kan kita juga masyarakat. Kalau kita mau melihat diri kita ini masyarakat yang memang butuh pelayanan yang baik dan lain sebagainya, yang memang saya pikir jawaban ini sudah ada di diri kita. Tinggal bagaimana kita bijak-bijak mengambil jawaban yang mana. Tidak jawaban merujuk kepada personal, tapi merujuk kepada halayak umum. Tapi tetap mempertimbangkan pendapat para senior-senior di DPR. Tetap mempertimbangkan, Mbak. Tapi dengan catatan bahwa ini perjuangan untuk masyarakat. Bukan individu. Bukan individu. Bahkan saya pernah dalam sebuah rapat, saya keluar dari rapat. Karena persoalannya dan pembahasannya sudah personal. Keluar dari rapat? Saya keluar dari rapat, Pak. Pasti seniornya bilang, berani juga nih Pak Rizky. Kadang-kadang kita harus berani begitu, Pak. Jadi dalam proses rapat ini senioritas tetap ada, tapi kemudian kita tetap menjunjung tinggi yang namanya hak untuk berbicara. Nah, ketika berbicara kita mempunyai hak yang sama, pimpinan, anggota sama semua ini. Bahkan kalau pimpinan bilang A, kalau kita bilang C, dan kita bergabung ini semuanya, tidak bisa pimpinan mengatakan apa. Nah, itulah yang terjadi, Mbak. Kalau saya, kenapa tadi saya cerita saya walk out pada waktu itu, memang pembahasannya lebih ke personal. Dan dalam forum-forum tertentu kita, minta maaf, kita digaji sama masyarakat. Makan minum kita itu uang masyarakat semuanya. Kalau pada saat itu kita mengagendakan sebuah rapat, kemudian ceritanya tentang personal kita, ini tidak akan baik, saya pikir. Tapi ada juga yang berpikir bahwa menjadi seorang politikus jangan juga terlalu idealis. Iya. Atau tetap harus idealis. Idealis perlu, Mbak, tapi memang perlu menelaah lebih lanjut semua, apalagi namanya gesekan yang ada, semua sisi yang ada, sehingga memang kita menjadi bijak. Itu tadi saya bilang, mengambil keputusan harus bijak-bijak. Kita idealis perlu, idealis dalam artian
secara regulasi kita terapkan dengan baik, kita menyampaikan sesuatu secara sistematis, tapi kemudian memang ada persoalan-persoalan masyarakat yang saya bilang persoalan masyarakat hari ini tidak hanya bulan lalu, tapi hari ini, detik ini selalu updating. Nah, itulah yang kemudian kita harus fleksibel di dalamnya. Nah, saya pikir itulah. Tadi kalau ditanya pertanyaannya, haruskah kita idealis sekali? Tidak. Karena kadang-kadang permintaan masyarakat dan keinginan masyarakat, ini kita harus bahas lebih lanjut lagi. Bahkan regulasi pun tadi saya sampaikan, regulasi ini pun juga yang lahir hari ini kadang-kadang kita masih terus membahas lagi. Apakah memang sudah sesuai dengan persoalan yang hari ini, ataukah dia cuma menyelesaikan persoalan yang kemarin-kemarin. Oke, berarti pijakannya dalam mengambil keputusan itu adalah regulasi ya? Regulasi. Tetap regulasi. Oke. Nah, tadi ada yang menarik nih yang Mas Rizky sampaikan, bahwa kebanyakan Mas Rizky juga menyelesaikan persoalan di luar dari dapilnya. Di luar dapil. Anggota lain nggak tersinggung tuh, Pak? Kita sama-sama. Oh, oke. Posisi kita sama-sama, tapi bahwa keputusan ini tertinggi di saya, itu yang kemudian saya harus kawal. Contoh lagi, saya kasih contoh. Banyak perselisihan tanah kemarin, atau perselisihan hubungan industrial. Coba saya cerita yang tanah lah. Di Bandung Apuatu kemarin, dapil teman-teman saya, saudara-saudara saya di sana, ada beberapa lah yang kita kemarin agendakan turun ke lapangan, rapat dengar pendapat sampai di kecamatan, yang kemudian melahirkan sebuah keputusan yang bijak. Bijak dalam artian ini kan ada perselisihan, ada tumpang tindih lahan yang kemudian dibahas, padahal ini sesama tokoh masyarakat di sana. Kita pertemukan mereka dalam kondisi kekeluargaan di kantor kecamatan dengan posisi RDP, Mbak. Jadi masyarakat hadir semua, lurah hadir semua, camat hadir. Kita sampaikan, kita diskusikan, yang pada akhirnya pertama memang gondong-gondongan, yang kemudian melahirkan sebuah keputusan, dan akhirnya baku peluk-peluk, Mbak. Jadi damai. Iya. Dan ini saya pikir memang implikasinya, manfaatnya pastilah langsung dirasakan oleh dapil, teman-teman yang dapil sana. Dan saya pikir Mbak begini, proses manfaat ini kita tidak berbicara hanya hari ini. Kita berbicara di masa yang akan datang. Bahwa hari ini saya banyak menyelesaikan persoalan di dapil lain juga dalam proses kebijakan itu. Ini akan melahirkan sebuah manfaat di kemudian hari kepada saya. Makanya kita kan hidup tidak tahu. Hari ini kita di DPR Kota Kendari, esok lusa kita di mana, esok lusa lagi kita di mana. Yang pasti dalam proses pengabdian ini kita sepakat sama-sama untuk bagaimana kita berada dalam koridor yang tepat. Tapi konsisten 2024 tetap. Pertanyaan yang paling berat ini. Bagaimana tuh? Konsisten 2024. Konsisten tempatnya kah, atau konsisten apa ini, Mbak? Ya, bisa tempat. Bagi saya ini adalah pengabdian, Mbak. Kalaupun 2024 saya masih tetap di sini, ya berarti ada alasannya. Kalaupun 2024 tapi akan hijrah dari DPR kota ke provinsi atau ke DPR RI, atau jadi calon wali kota. Kalau 2024 kita ke tempat lain, itu juga menjadi sebuah keharusan, karena kita harus bercita-cita, Mbak. Harus bercita-cita, cara menggapainya kita berproses dari hari ini. Nanti kelihatan kok, Mbak, ini kan masih dalam proses. 2023 jawabannya kan. Setelah verifikasi semua. Tapi tetap kan ada juga sih yang memanfaatkan momen, ada juga yang karena coba-coba. Kalau Mas Rizky ini memang fokusnya memang karena kan baru nih ya, duduk di kursi DPR, artinya sudah ada pengalaman secara pribadi mungkin ya. Apakah nanti tetap pada jalur politik hingga mungkin sampai ke tingkat DPR RI, atau mungkin menjadi calon wali kota? Kita kan tidak tahu endingnya seperti apa. Ataukah mungkin nanti melihat peluang, oke stop deh, sudah sampai 1 periode saja di DPR, bagaimana? Kalau bicara itu sih, Mbak, artinya gini, kalau tadi bicara background orang tua, hari ini kemarin orang tua sudah pensiun yang ibu ya, di Kota Kendari, beliau sudah mengabdi, artinya ini harus dilanjutkan. Ada juga Bapak di Konawe Utara, beliau sudah mengabdi hari ini. Kita tidak tahu juga 2024 seperti apa posisinya, tapi kemudian inilah yang diwariskan kepada kita, bahwa ada kampung kita Konawe Utara, ada kampung kita Konawe, ada kampung kita Kota Kendari, ini yang harus kita pikirkan. Hari ini berbicara masalah posisi kebijakan,
posisi kebijakan tertinggi untuk melakukan semua kebaikan untuk masyarakat ini adalah di eksekutif. Nah, inilah yang akan membawa kita dan mengantarkan kita ke sana. Insya Allah, Mbak. Kalau saya berpikir dalam posisi politik ini, tantangan itu sebuah keharusan. Makanya kalau saya pinjam sebuah hadis, ini beberapa stasiun TV juga saya sampaikan, saya pinjam hadis dari yang sering disampaikan senior saya, wa malazatu illa ba'da ta'ab, bahwa keberhasilan tidak akan terjadi tanpa kesusah payah. Dan keberhasilan ini keberhasilan siapa? Keberhasilan semua orang. Dan pada akhirnya saya dulu ya Mbak, saya berpikir masuk politik ini satu-satunya cara untuk bagaimana mengharumkan nama keluarga dan nama pribadi, sehingga suatu saat nanti ketika nyawa fisik kita sudah tidak ada di Kota Kendari, di dunia ini, nama kita tetap terpampang dengan jelas bahwa pernah berbuat sesuatu untuk daerah kita, dan mudah-mudahan itu sebuah kebaikan. Dan itulah yang menjadi amal jariah kita nantinya, Mbak. Luar biasa, saya banyak sekali ya kalimat-kalimat yang bisa motivasi, dan kita pun juga berharap dengan hadirnya Pak Rizky di podcast ini bisa menginspirasi ya seluruh anak muda Sulawesi Tenggara, bahwa kalau punya kemampuan kenapa tidak ya? Kalaupun tidak punya kemampuan, cari kemampuannya, Mbak. Itu yang harus dilakukan. Saya potong lagi, bahwa hidup ini adalah sebuah pertaruhan. Kalau kita tidak pernah pertaruhkan hidup ini, tidak akan pernah kita memenangkan. Jadi harus berani ya? Harus berani, tapi tetap harus punya perhitungan. Harus punya perhitungan. Dan posisi perhitungan itu kita bisa dapatkan dari proses pendewasaan kita. Diskusi dengan semua orang. Makanya tadi kalau ditanya, masih sering Mbak. Tidak boleh, kita tidak nongkrong. Konten nongki-nongkinya apa dulu ya? Saya pikir hari ini Mbak, semua anak muda di Kota Kendari luar biasa, nongkrongnya pasti berisi. Pasti berisi. Apapun itu, membahas tentang usaha kah, membahas tentang pribadinya, tapi saya pikir ini adalah proses pendewasaan dia. Dan mudah-mudahan nanti bisa berkarya juga di Kota Kendari. Amin. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kita tahu Pak Rizky ini jadwalnya cukup padat ya, Mas Rizky ya. Diundang di podcast ini juga butuh report yang luar biasa untuk bisa menghadirkan beliau, untuk bisa hadir di podcast ini Kendari, karena jadwal yang sangat padat begitu. Nah, kan ada juga sebenarnya ranah privasi yang membutuhkan ruang bagi Pak Rizky, tidak boleh diganggu oleh orang lain. Tetapi di sisi lain, ada tugas dan tanggung jawab yang mungkin waktunya jauh lebih banyak dibandingkan untuk keluarga begitu. Nah, memposisikan itu gimana nih Pak Mas Rizky? Apakah juga pernah ada semacamnya, sudahlah sampai di sini saja, beginilah jalannya, sudah kita maju terus, atau gimana? Kalau posisi itu sih Mbak, dari awal saya jalan, memang kan ini saya jadi sebelum saya menikah. Pasca saya berkeinginan menikah, dan pada waktu itu memang disampaikan oleh orang tua, memang pada akhirnya kita harus berkomunikasi dengan calon pasangan pada waktu itu, bahwa ada beberapa perhatian yang harus disampaikan, yang kemudian ada beberapa kesibukan yang kemudian harus dipahami. Ini harus dijelaskan di awal. Pada hari ini alhamdulillah saya tidak punya masalah dengan itu, dan istri anak saya ini bukan di Kota Kendari, Mbak, di Makassar hari ini lagi menyelesaikan studi, dan memang pertemuan kita kadang-kadang cuma weekend atau tidak lagi kunjungan dinas keluar daerah, kemudian kita mampir. Dan memang ini kita bahagia saja karena memang punya kesibukan masing-masing, dan memang kita percaya ini sebuah proses. Proses kita di akhir, dimana kalau sudah tua nanti ya, kita berpikir ya di situ waktunya baru kita istirahat. Hari ini waktunya kita mengabdikan diri dalam proses apapun itu, dalam posisi apapun. Kalau seandainya semua anak muda cara berpikirnya Pak Rizky, aman daerah ini Pak? Aman ya? Tidak juga Mbak, banyak sekali saya pikir saya ketemu anak-anak muda yang jauh lebih luar biasa daripada saya. Bahkan beberapa anak muda pun menginspirasi dan bahkan membuat saya terheran-heran, Mbak. Itulah di Kota Kendari, bahkan Sulawesi Tenggara. Masih banyak anak muda yang luar biasa, tapi kemudian memang masih takut-takut saya lihat, Mbak. Atau mungkin belum punya keberanian ya? Karena mungkin berpikir, atau ini juga mungkin bisa jawab oleh Pak Rizky. Mungkin saja sebagian anak muda kita berpikir politik itu kotor, politik itu tidak ada teman yang abadi. Ya, politik ini selalu berubah-ubah, hari ini A, besok B, hari ini C. Mungkin pertimbangannya itu kali ya? Atau
Itu jadi salah satu faktor. Karena beberapa kali kita komunikasi dengan mereka, itu pun juga yang mereka sampaikan. Bahkan kalau menerujuk kepada diri kita sendiri, itu juga yang ada di diri kita sebelum kita maju. Saya sebelum masuk di dunia politik, itu juga yang saya pikirkan. Tapi Mbak, kalau kita semua, ya minta maaf, saya tidak bilang saya itu dalam keadaan baik, tapi kalau kita punya pikiran baik dan mau membangun kota, tapi kemudian terhalangi dengan sebuah argumentasi maupun isu-isu yang ada, yang pada akhirnya membuat keterbatasan dalam diri kita, padahal kita tidak punya batas, kita membuat keterbatasan sendiri hari itu, yang pada hari ini kota kita memanggil kita, membutuhkan kita, saya pikir itu juga tidak bijak. Jadi pada akhirnya lebih kepada manfaat di diri kita, Mbak. Tapi apa yang saya cukup penasaran nih Mas Rizky ya, apa sih yang membuat Mas Rizky itu begitu yakin? Ini perdana loh Pak Mas ya, new experience gitu ya, pengalaman pertama, pengalaman baru. Apa yang meyakinkan Mas Rizky bisa menang gitu ya? Bisa menang dan melawan mungkin senior-senior yang ada di dapil Mas Rizky? Kalau cerita panjang, dapil saya kemarin itu Mbak, dapil, kalau orang bilang dapil neraka. Dapil neraka. Dapil neraka. Dapil neraka. Kenapa bisa dibilang dapil neraka? Di situ ada mantan-mantan ketua DPR, ada senior-senior yang luar biasa, bahkan ada incumbent. Kalau berbicara masalah kepartaian, ada incumbent saya di sana. Nah, proses politik itu terjadi, ketakutan itu pasti ada, Mbak. Karena kalau kita tidak takut, kita tidak khawatir, kita tidak akan melakukan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Saya kemarin, Mbak, memang benar-benar berjalan saja, mengikuti arus, tapi kemudian tetap dalam koridor prinsip kita. Dan insya Allah, alhamdulillah, kemarin kita dapat jalannya, bahkan ya nggak apa-apa, saya pikir kita buka karena ini juga hasil KPU. Bahkan saya yang tertinggi suara daripada teman-teman senior lain, dan ini adalah sebuah kepercayaan yang besar dari masyarakat, bahwa kalau dikatakan pergeserannya masyarakat hari ini percaya dengan apa? Mereka percaya dengan sebuah pikiran baru, sebuah harapan baru, yang kemudian memang melahirkan kepada persepsi kita hari ini tidak ada kepuasan dari masyarakat kepada perwakilan mereka kemarin. Itu yang terjadi. Nah, disitulah saya pikir anak-anak muda, makanya kan kalau orang-orang bilang di akun-akun nasional juga menyampaikan bahwa anak muda ini tidak pernah menawarkan masa lalu, kita menawarkan masa depan. Itulah yang terjadi. Saya pikir ini adalah realita di lapangan kalau kita memposisikan diri bahwa hari ini masyarakat membutuhkan harapan yang baru. Tidak hanya 2019 kemarin, di 2024 masyarakat sangat-sangat membutuhkan harapan yang baru. Bisa jadi Mbak, saya hari ini yang duduk tidak membawa harapan seluruh masyarakat karena memang kita bukan agen pemuas. Nah, makanya butuh kolaborasi dengan semua pihak. Makanya kalau saya Mbak, memang dari semua profesionalitas yang ada, proses profesional kerja, profesional di bidang apapun itu, teman-teman pemuda memang benar-benar harus semua melek politik. Bahwa hari ini daerah ini sudah memanggil, meminta untuk kreativitas kita semua anak-anak muda untuk menawarkan masa depan di kemudian hari untuk kota Kendari kita. Ini menjadi sebuah tantangan dan keharusan. Dan untuk mensejahterakan masyarakat harus melalui jalur politik. Iya, saya pikir kalau berbicara anak muda hari ini, mereka berpikir dulu bagaimana mensejahterakan dan menjawab semua persoalan yang ada di keluarganya. Saya pikir ini keluarganya kan pasti banyak di kota Kendari. Itulah masyarakatnya kita. Jadi begitu sudah mulai terpilih, nah, otomatis kan pasti beban juga ya. Berarti beban juga nih, aduh saya duduk, bukan aduh ya, alhamdulillah ya, saya duduk di kursi DPR Kota Kendari, termuda, dan tentu saja pasti banyak harapan masyarakat. Tapi kan tidak semua harapan masyarakat itu bisa di-cover oleh seorang Rizky Brilian Panggala. Nah, bagaimana memprioritaskan mana nih yang harus jadi prioritas? Ya, disitulah posisi edukasi kita kepada masyarakat, Mbak. Bahwa hari ini proses pembangunan kita mencapai batas mempunyai batas keterbatasan karena memang posisi berbicara anggaran, kita kan proses kebijakan kita mengeluarkan kebijakan pasti bersinggungan dengan anggaran. Nah, berbicara anggaran Kota Kendari hari ini memang kita masih dalam keadaan defisit kemarin, yang kemudian memang karena kasus COVID, kemudian kasus-kasus yang lalu yang kemudian memang melahirkan itu. Nah, posisi hari ini memang benar-benar harus bijak, bahwa yang
masalah apa nih yang kita harus selesaikan yang bersinggungan dengan anggaran. Bahwa hari ini tadi saya sudah sampaikan kota ini masih dalam proses perkembangan. Pengembangan itu terjadi karena proses yang lalu mungkin telah diselesaikan masalah-masalah yang lain. Nah, hari ini kita masih PR kita terkait dengan infrastruktur, infrastruktur daerah, infrastruktur kawasan, seluruh kawasan saya pikir. Kemudian memang hari ini yaitu bersinggungan dengan Pak Wali Kota kita luar biasa di tengah keterbatasan itu yang kemudian bisa melahirkan sebuah keputusan yang besar yang memang didasari oleh pikiran kita juga teman-teman DPRD Kota Kendari. Kita membangun jalan untuk mengantisipasi kemacetan, dan ini memang persoalan urgent untuk masyarakat di kawasan tertentu. Kemudian kita menghadirkan mall pelayanan publik, nanti insya Allah mudah-mudahan ini bisa selesai sebelum masa selesainya beliau di bulan 10 nanti. Nah, inilah saya pikir keterkaitannya dengan tadi kalau ditanya, kita tidak bisa menyelesaikan dan memuaskan semua masyarakat kita, tapi kemudian kita bisa mengedukasi mereka. Kita bisa mengajak mereka untuk kerjasama dengan kita dalam proses pembangunan. Kerjasama yang dimana? Kita punya perencanaan di tingkat kelurahan, kita punya perencanaan di tingkat kecamatan, kemudian sampai di Kota Kendari, yang kemudian kita rencanakan bersama-sama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, kemudian stakeholder terkait di kawasan tertentu. Nah, inilah yang menjadi rujukan kita dalam proses pembangunan itu. Bahwa ada persoalan-persoalan lain ini kita selesaikan. Makanya tadi saya bilang, kadang-kadang persoalan masyarakat ini saya tidak selesaikan dalam konteks forum resmi saja, tapi saya selesaikan dalam proses saya kunjungan ke lapangan, kunjungan personal, kunjungan tidak menggunakan atribut apapun, tidak menggunakan anggota dewan, tidak menggunakan fasilitas anggota dewan juga, menggunakan dari sisi pribadi, dan memang ini saya pikir harus dilakukan. Sehingga memang pelan-pelan persoalan masyarakat kita tetap bisa menyelesaikan pelan-pelan, tapi kemudian memang jauh dari harapan. Saya pikir memang tidak bisa kita menyelesaikan semua persoalan masyarakat, tapi mengajak mereka kerjasama itu bisa. Baik. Nah, kalau kita melihat fungsi dari legislator, itu kan ada fungsi pengawasan, ada fungsi budgeting, dan ada fungsi legislasi. Selama di Komisi 2, sudah ada perda yang merupakan inisiasi dari Komisi 2 yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat? Ya, kalau Komisi 2 ini kan saya baru berapa bulan ya. Memang ini masih dalam tahap komunikasi kita. Kemarin kita sudah menyampaikan beberapa keinginan kita untuk perda inisiatif juga, ini kita sudah sampaikan di sisi perikanan kita, pertanian kita, dan lain sebagainya. Tapi kalau berbicara masalah persoalan apa yang kita sudah selesaikan dalam posisi legislasi, ini kemarin posisi legislasi kita di waktu masih di Komisi 1, kita kemarin berbicara persoalan zonasi ruang, yang kemudian muncullah RT RW kita sampai dengan turunan RDTR kemarin. Bahkan kemarin kita masih menyuarakan segera dilakukan perencanaan RDTRK. Sehingga benar-benar semua perencanaan dan zonasi ruang tidak lagi menjadi amburadul dan semerawut. Karena kan kita tahu sendiri Kota Kendari menjadi sentral bisnis untuk semua kabupaten kota saya pikir di Sulawesi Tenggara. Menjadi penglihatan bersama bahwa di mana lagi lokasi strategis ini kita bisa membangun ini. Tapi kemudian kita hadir, pemerintah kota hadir, manfaatnya untuk bagaimana mengantisipasi semua masalah di kemudian hari. Itulah salah satunya zonasi. Ketika RDTR kemarin sudah turun, RDTRK kita sudah turun lagi. Ini lebih detail dia, Mbak. RDTRK itu membahas tentang bahkan perencanaan pedestrian kita, dari mana ke mana, menyambungkan kemana, kemudian central business district kita, perencanaannya, zonasi secara detailnya bagaimana lagi, dan menghadirkan sebuah solusi untuk investor yang seperti apa, itulah lahirnya. Baik, nah terakhir, setiap yang masuk podcast Inilah Kendari, partner bisnis Surat TV harus menyampaikan sebuah pesan moral. Apa yang disampaikan? Berat ya, saya pikir kalau saya memang kembali tadi bahwa politik ini adalah seni. Harapan besar adalah generasi selanjutnya ini bisa melek dalam sebuah
momen politik ke depannya, sehingga memang kita bisa berkolaborasi di dalam Oke. bahwa seni politik itu adalah seni, bagaimana caranya kita menyelesaikan dan menemukan sebuah masalah dan mendiagnosisnya. Kehadiran pemuda ke depannya adalah menawarkan masa depan untuk memberikan karya terbaik di masa yang akan datang. Oke. Luar Kira-kira. biasa. Oke, baik. Akhirnya kita sudah banyak diskusi dengan Bapak Rizky Brilian Pagala. Terima kasih loh Pak. Sudah Sama-sama. meluangkan waktunya untuk hadir di sini Saya dengan yang terima kesibukannya. kasih. Dan mudah-mudahan jangan bosan-bosan diundang. Tidak akan podcast. bosan-bosan. Besok pun kalau saya diundang saya pasti Insya Allah ya. Baik, dan pemirsa tuntas sudah podcast kita hari ini bersama Bapak Rizky Brilian Pagala. Semoga apa yang disampaikan diskusi kita ini bisa menginspirasi seluruh anak muda Indonesia, khususnya anak muda Sulawesi Tenggara. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa.